Oke, salam teman-teman ya. Berjumpa lagi malam hari ini. Topik kita malam hari ini tentang mengenal kenabian Yesus. Jadi, ini perlu untuk kita pahami dengan baik supaya kita orang Kristen jangan alergi kalau ada orang-orang yang mengatakan Yesus itu nabi. Tetapi justru kita menegaskan nabi yang bagaimanakah Yesus dan apa arti nabi itu. Bahkan kita mengatakan bahwa Yesus penutup para nabi. Di luar nabi yang apa? Di luar kenabian setelah Yesus, apalagi kalau ajarannya bertentangan tidak sejalan dengan Yesus, maka itu bisa kita pastikan itu palsu. Jadi pedoman patokan dasar untuk menilai sebuah ajaran yaitu adalah Yesus sendiri. Ini iman Kristen. Jadi kalaupun orang mengatakan Yesus nabi, Alkitab setuju dengan itu. Dan Kristen pun sejak semula setuju dengan kenabian Yesus. Tidak pernah orang Kristen menolak Yesus disebut sebagai nabi. Yang ditolak adalah kalau orang mengatakan Yesus hanya seorang nabi, itu salah. Tapi kalau dikatakan jabatan Yesus salah satunya adalah nabi, yes. Tapi kalau disebut hanya sebagai nabi, itu ajaran ngaurisme, itu ya. Dan ini perlu untuk diketahui. Oke, kita lihat bentar. Oke, kita melihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Mulai dari zaman di dalam perjanjian lama itu. Bahwa Allah berbicara kepada umatnya melalui perantaraan nabi-nabi. Dan yang datang menjumpai para nabi itu adalah teofani firman. Memra dabar Elohim. Yang menampakkan diri sebagai malaikat, sebagai kadang dalam rupa malaikat, dalam sosok manusia, bahkan dalam bentuk sekina glory atau suara. Itu di dalam perjanjian lama. Namun pada zaman akhir ini, pada zaman akhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dalam perjanjian lama itu teopani, dalam perjanjian baru dan sampai hari ini, teruslah Yesus itu anaknya, yaitu firmannya yang mengambil rupa manusia. Dan melalui Kristuslah Bapa menyatakan, ini nanti bisa dibaca di Yohanes pasal 1 ayat 18, bahwa Allah mewahyukan dirinya atau Kristus memperkenalkan, mewahyukan siapa Bapa itu kepada kita. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Perhatikan di sini ada kata kita. Ada kata ini ya, iya. Iya siapa di sini? Allah atau Bapa. Ini menunjuk kepada ini. Jadi Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Siapakah anaknya? Itu sudah pasti Yesus. Yang telah ia di sini siapa? Bapa Allah. Tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh dia di sini menunjuk siapa? Yesus. Ini ya. Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi melalui keilahian Kristus, melalui firman. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ialah cahaya kemuliaan Allah. Ia di sini siapa? Yesus. Ini anak. Yesus itulah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Artinya bahwa Yesus menyatakan kemuliaan Allah kepada kita. Yesus menerangkan, menjelaskan, menceritakan, memberitakan tentang siapa Bapa itu. Maka Yesus katakan, siapa melihat aku melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi jelas. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kanan yang maha besar.
di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi di sini kalau kita membaca di sini memang Yesus adalah datang diutus oleh Bapa. Salah satu tugas dia adalah menjadi nabi, berbicara kepada manusia, menyatakan kehendak Bapa, karya Bapa, rancangan Allah Bapa itu kepada kita melalui Kristus. Sekarang kita lihat. Bahkan kita melihat bahwa Yesus ini sebagai nabi, dialah penggenapan dan puncak nabi perjanjian lama, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Contoh di dalam Ulangan 18 ayat 15 atau 18 dan seterusnya ya. Bahwa seluruh pewahyuan di dalam perjanjian lama itu berpuncak pada Yesus Kristus. Di situ ya. Segala nabi, tugas nabi di dalam perjanjian lama itu telah dirangkum dan dipenuhi di dalam diri Yesus secara sempurna. Mengapa? Sebab seluruh para nabi dalam perjanjian lama justru bernubuat atau memberitakan akan kedatangan Sang Mesias sebagai penebus, dan itu Yesus Kristus. Bahkan semua para nabi dalam perjanjian lama dan semua umat percaya menantikan Mesias, berpengharapan kepada Mesias sepanjang hidup mereka. Jadi segala tugas kenabian telah terpenuhi di dalam diri Yesus secara sempurna. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi dirinya sendirilah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jelas sekali. Jadi Yesus bukan hanya memberitakan kebenaran, tetapi dia sendiri adalah kebenaran. Dia sendiri. Yesus tidak hanya memberitakan surga, tetapi dia sendiri menjamin surga. Yesus tidak hanya memberitakan hidup kekal, tetapi dia sendirilah hidup kekal. Yesus tidak hanya memberitakan kemenangan, tapi dia sendirilah memberikan kemenangan. Yesus tidak hanya memberitakan keselamatan, tapi dia sendirilah keselamatan. Maka segala tugas kenabian itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Nabi tidak hanya memberitakan firman Allah, tetapi ia sendiri adalah firman Allah yang sejak semula bersama dengan Allah. Bahkan dikatakan dia ini sendiri Allah. Ia sendiri Allah artinya apa? Dia adalah firman. Firman Allah di dalam diri Allah, sesuatu yang di dalam diri Allah tentu haruslah Allah. Jadi ketika Kristen mengatakan Yesus Allah karena dia adalah firman, bukan karena dia adalah Bapa itu sendiri. Itu kalau Bapa itu sendiri nanti beda lagi, akan mengakibatkan permasalahan. Jadi jangan alergi orang Kristen kalau orang mengatakan Yesus Nabi. Justru kita harus menegaskan kenabian Yesus itu seperti apa. Apa keutamaan Yesus sebagai Nabi dengan semua para Nabi sebelumnya. Jadi semua Nabi sebelum Yesus datang itu berpengharapan akan kedatangan Mesias. Itulah Yesus. Mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka menanti-nantikan sosok Yesus ini. Tapi Nabi setelah Yesus, kalau hidupnya tidak sejalan dengan Yesus, ajarannya tidak sejalan dengan Yesus, maka itu pastikan nabi palsu. Jadi bagi orang Kristen sangat mudah untuk melihat sesuatu itu nabi palsu atau nabi yang benar. Lihat aja, sejalan nggak dia dengan Yesus. Kalau sudah tidak sejalan dengan Yesus di dalam hal etika dan moral, tentang surga, tentang hidup kekal, tentang akhir zaman, tentang siapa Allah Bapa di surga, dan lain sebagainya, kalau sudah berbeda dari Yesus, katakan, mohon maaf, Anda nabi wrong, nabi palsu. Itu ya. Kita melihat para nabi di dalam Alkitab. Melalui Alkitab, kita Kristen ini telah mengenal nabi mulai dari zaman Nuh, ya, Nabi Musa, baru ditutup oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan seorang nabi penutup perjanjian lama dan sekaligus pembuka jalan bagi kedatangan Kristus, di mana Yesus ini menggenapi dan menyempurnakan seluruh ajaran dan nubuatan dalam perjanjian lama. Di situ ya. Jadi para nabi dalam Alkitab banyak, Nabi Yesaya, ada nabi besar, nabi kecil ya, ada banyak nabi-nabi kita, dan itu semua memiliki dampak hidup yang membawa pengaruh dan menyatakan kebenaran Tuhan secara ajaib. Di situ yang harus dipahami. Oke.
Jadi melalui Alkitab itu seperti tadi katakan bahwa kita sudah mengenal nabi-nabi itu. Nabi-nabi kita di dalam Alkitab itu banyak sekali. Dan ajarannya itu berpuncak pada Yesus Kristus. Ini harus dicatat. Seluruh para nabi itu puncak ajarannya adalah berbicara tentang kedatangan Kristus. Baik itu kedatangan Kristus pertama dan juga kedatangan Kristus yang kedua. Sebab kedatangan Yesus yang pertama itu untuk memberikan keselamatan, pendamaian, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua, dia datang untuk membangkitkan orang-orang saleh pilihannya untuk masuk surga dan menghukum iblis serta manusia-manusia yang tersesatkan oleh iblis di neraka. Jadi sangat jelas sekali iman Kristen ini. Seperti tadi saya katakan, Yesus sentral kenabian sepanjang masa. Para nabi perjanjian lama itu menantikan dan bernubuat tentang Mesias. Para nabi dan rasul itu menerima Yesus Kristus dan memberitakan Yesus Kristus sampai kedatangan Yesus yang kedua. Jadi Nabi PL, kemudian setelah nabi-nabi masuk zaman para rasul atau zaman gereja mula-mula. Yesus pusat pengajaran para nabi, Yesus pusat pengharapan, Yesus pusat kehidupan mereka, bahkan mereka membaktikan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Itu para rasul. Ini para rasul ini. Ini para rasul ini pusatnya kepada Yesus. Mereka menerima Yesus. Kalau di sini menantikan Yesus ya. PL itu menantikan Yesus. Para perjanjian baru menerima Yesus. Para nabi PL itu bernubuat tentang Yesus. Tetapi perjanjian baru itu memberitakan tentang Yesus. Oleh karena itu mari kita memberitakan Injil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua. Ya, kedatangan Yesus yang pertama itulah yang diberitakan di para nabi-nabi perjanjian lama. Tapi perjanjian baru sudah menerima kemudian memberitakan. Jadi kita harus memberitakan Injil. Beritakan Injil kepada teman satu kantormu, beritakan Injil teman satu kosmu, teman satu kampusmu, teman satu kerjamu, teman satu permainanmu, dan temanmu satu kampung, dan lain sebagainya. Beritakan Injil ya. Fakta tentang seorang nabi, ini harus diperhatikan ya. Allah berbicara langsung kepadanya. Jadi seorang nabi itu Allah langsung melalui teofani langsung kepadanya. Jadi tidak melulu hanya melalui malaikat tok, begitu banyak wahyu tapi malaikat tok, enggak gitu ya. Tapi Allah harus berbicara langsung. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah berbicara langsung melalui teofani kepada para nabi. Di situ ya. Baru Allah menyatakan diri kepadanya. Allah menyatakan diri. Para nabi di dalam perjanjian lama memiliki pengalaman rohani berjumpa dengan Allah atau berbicara dengan Allah dalam rupa atau dalam bentuk teofani itu. Baru Allah menyampaikan pesan kepadanya, kepada manusia melaluinya untuk kepentingan Allah. Perhatikan di sini. Untuk kepentingan Allah bagi manusia. Seorang nabi itu berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah yang harus disampaikan kepada manusia. Yang di dalamnya ada tentang menegur, mengarahkan, termasuk memberikan janji nubuat atau berkat. Jadi di dalam perjanjian lama seorang para nabi itu tidak berbicara untuk kepentingan sendiri. Jadi tidak ada ibaratnya seorang nabi itu pengen dapat sesuatu, diturunkan ayat, enggak ada. Para nabi di dalam Alkitab itu semua berbicara tentang Allah dan manusia, Allah dan kerajaan Allah, Allah dan kekudusan Allah terhadap manusia. Itu yang selalu disampaikan. Jadi kalau ada nabi berbicara tentang hawa nafsu, berbicara tentang keduniawian, berbicara tentang kedagingan, mengurus hal itu jelas bukan nabi. Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Allah berbicara langsung kepadanya. Kita melihat Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Yesaya, Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berbicara kepada Yeremia, Tuhan berbicara kepada Daniel, dan lain sebagainya melalui cara-cara yang ajaib, melalui hikmat yang luar biasa. Jadi bukan melalui malaikat tok, bukan begitu ya. Baru Allah menyatakan diri, mereka berjumpa, mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya,
mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Itu seorang nabi di dalam perjanjian lama. Dan ajaran mereka selalu berbicara menegur. Ketika orang hidup dalam dosa atau melenceng dari kebenaran, Tuhan hadir melalui para nabinya untuk menyatakan teguran. Kemudian diarahkan, bahkan diberikan janji, nubuatan, diberikan berkat. Baru seorang nabi itu juga harus diurapi Tuhan. Diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sampai diurapi oleh hawa nafsu. Jangan sampai diurapi oleh kedagingan ya. Tapi seorang nabi itu diurapi oleh Tuhan. Yesus sebagai seorang nabi diurapi melalui pembaptisan. Roh Kudus dinyatakan hadir kepada Kristus. Baru seorang nabi itu mewakili Tuhan kepada manusia. Jadi itu semua kepentingan Tuhan. Tidak berbicara kepentingan diri sendiri. Seperti ada disampaikan. Ibaratnya saya suka kepada sesuatu, turun ayat. Gak ada kayak gitu di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan melihat bahwa manusia itu butuh teguran, utus para nabi. Tuhan melihat bahwa manusia itu butuh dikuatkan imannya, Tuhan berbicara kepada nabi. Tuhan melihat bahwa mereka itu sudah melenceng dari jalan, Tuhan mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalan kebenaran. Ia berbicara atas kepentingan Tuhan, tidak untuk diri sendiri. Ini para nabi ya. Dan ini semua sempurna ada pada Yesus. Karena Yesus berbicara tentang kehendak Bapa. Makanya banyak sekali Yesus mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa-Aku, aku diutus oleh Bapa-Aku, dan semuanya ya. Itu sangat luar biasa. Sekarang kita masuk kepada pengertian Nabi juga. Supaya lebih dalam kita memahami tentang Nabi ini. Nabi itu seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misi Tuhan bagi manusia dan bagi dunia. Itu seorang nabi. Berikut pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah, teguran. Dan yang ketiga, nabi itu juga diartikan sebagai orang yang bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Jadi ada nubuatan. Dan kemudian itu harus tergenapi. Baru nabi itu seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran. Ini kriteria seorang nabi yang layak dan harus diikuti. Dan ini terpenuhi kriteria ini kepada Kristus Yesus. Bahkan Yesus nabi di atas segala nabi, bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan, bukan hanya Tuhan di atas bukan hanya raja di atas segala raja, tetapi dia adalah nabi juga di atas segala nabi. Kita melihat ini pengertian. Sekarang apakah pengertian ini tepat dengan Yesus? Mari kita lihat. Yang pertama, seorang nabi itu adalah seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya. Kita melihat di dalam Alkitab, Yesus manusia sempurna tidak berdosa. Yesus mengajarkan pesan surgawi. Yesus katakan apa? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sangat terpenuhi. Dia juga menyatakan bahwa ia berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapakku, oleh Bapa kepadanya. Bahkan dikatakan Yohanes 17:8, segala firman, segala rema yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran Nabi sebagaimana dia adalah juru bicara Allah. Allah sendiri, Bapa di surga, mengakui dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkenan kepada Yesus sebagai anak yang dikasihi, yang tentu ini melampaui seorang nabi. Ketika Yesus dibaptis, Bapa di surga mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu yang harus dipahami teman-teman ya. Kemudian Yesus sempurna untuk kriteria seorang nabi, perhatikan ya. Yang kedua, pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Kita melihat di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil, bahwa ajaran Yesus sempurna untuk hal etika dan moral. Sampai saat ini dan selamanya tidak ada ajaran yang bisa dibandingkan atau disandingkan dengan Yesus. Itu harus dipahami teman-teman ya. Tidak ada ajaran yang bisa disandingkan atau dibandingkan dengan Yesus. Itu harus kita ketahui dengan baik dan
benar supaya kita mengerti tentang keagungan dan kebesaran Kristus ini. Salah satu ajaran Yesus tentang etika dan moral yang sempurna dapat dilihat dalam Matius 5 sampai Matius pasal 7 yang sering dikenal sebagai khotbah Yesus di bukit. Tetapi keseluruhan kitab Injil itu berbicara tentang kesempurnaan ajaran Yesus. Itu berbicara bahwa Yesus seorang nabi yang berbicara atas nama Allah Bapa di surga dan menyatakan kuasa Allah Bapa itu juga. Namun seluruh catatan Rasul tentang Yesus dalam kitab Injil sangat luar biasa dan mengagumkan. Ini harus dipahami. Yang ketiga kita lihat, dikatakan pengertian Nabi itu seorang yang bernubuat apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Kalau kita berbicara tentang Yesus, Yesus menubuatkan masa depan kita. Masa depan ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nubuat ini dicatat sebagai nubuat yang digenapi di dalam keempat kitab Injil. Kemudian Yesus juga bernubuat bahwa tak selamanya, tak lama setelah kematiannya, para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan para murid itu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 itu mencatat penggenapan nubuat ini. Para rasul menerima Roh Kudus, dikatakan di situ ya, dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tidak mereka ketahui, dan itu untuk kepentingan pemberitaan Injil, jelas. Jadi apa yang Yesus katakan tentang dirinya, apa yang Yesus katakan tentang murid-muridnya, itu tergenapi. Bukti bahwa Yesus seorang nabi. Perkataannya benar. Seorang nabi kalau bernubuat tidak tergenapi itu bukan nabi. Seorang nabi, nubuatannya jelas. Baru kemudian Yesus juga mengajarkan berbagai nubuat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Hal ini terlihat di dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam kitab Matius 24, 25, dan juga di dalam Injil Markus dan Lukas. Bisa dilihat nanti di dalam ayat-ayat yang paralel ya. Di situ sangat terlihat dengan baik sekali tentang bahwa Yesus sebagai seorang nabi karena dia bernubuat, nubuatnya itu tergenapi, terpenuhi, dan dialami dan disaksikan oleh manusia. Yang keempat, seorang nabi juga diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran dalam menjalankan tugas dan amanat yang diberikan Allah kepada mereka, kepadanya. Di dalam keempat kitab Injil, kalau kita baca kitab Injil itu merupakan catatan-catatan mujizat-mujizat Yesus. Penyembuhan, ya, ada banyak penyembuhan. Baik yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, apalagi tuli mendengar, mati dihidupkan, sakit disembuhkan, kerasukan setan diusir, dipulihkan, menghentikan badai, mengubah air jadi anggur, mata uang dalam mulut ikan, dan berbagai hal lainnya. Dan karya puncak terbesar adalah penebusan dan keselamatan yang dijaminkan oleh Yesus melalui kematian, kebangkitan, kemuliaan, dan dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa apa yang dicatatkan di dalam kitab Injil itu sudah cukup untuk membuktikan keperkasaan kemesiasan Yesus. Tetapi sejatinya masih sangat banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi tidak dicatatkan oleh para rasul. Karena ketika para rasul menulis kitab Injil itu, sudah cukup dengan tulisan-tulisan mujizat yang dikerjakan Yesus itu, membuktikan bahwa Yesus Mesias, bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesus juru selamat, bahwa Yesus nabi yang utama di atas segala para nabi, dan dialah penggenapan atau pengharapan para nabi dalam semasa perjanjian lama. Di situ ya. Baru kalau kita berkata seorang nabi di dalam Alkitab, perhatikan ya, jabatan nabi digunakan di dalam Injil ketika orang sedang berbicara tentang Yesus. Apa bukti-bukti bahwa Yesus sebagai seorang nabi? Kita lihat ayat ini. Contoh Matius 21 ayat 10 sampai 11. Jadi kalau kita katakan Yesus sebagai seorang nabi itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Dan itu sesuai dengan iman Kristen. Yang tidak sesuai itu ketika mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Kalau orang mengatakan Yesus hanya seorang nabi itu jelas salah. Tetapi kalau dikatakan Yesus seorang nabi,
Dia adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi, Nabi yang sempurna, jelas. Dikatakan di sini Matius 21 ayat 10, 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan seorang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang banyak mengakui. Kemudian Lukas 7, 15, 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh dia dan di seluruh daerah sekitarnya. Jelas. Jadi orang banyak ketika melihat betapa agung sosok Yesus yang mulia ini sebagai nabi yang menyatakan, bahkan dikatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Kemudian Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Ini dikatakan oleh seorang perempuan ketika Yesus berada di satu sumur di tengah hari. Dan akhirnya pun perempuan ini menjadi bertobat dan pemberita Injil. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Sehingga orang-orang percaya itu mengatakan, sekarang aku percaya bukan lagi karena kamu, tetapi karena kami sendiri telah melihat dan mendengarnya. Kemudian Markus pasal 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Artinya Yesus mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Jadi pengakuan-pengakuan itu sudah cukup membuktikan ya. Coba kita melihat Yesus nabi yang lebih besar dari semua nabi. Di mana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai penutup para nabi perjanjian lama, di mana Yohanes Pembaptis ini juga seorang nabi yang sangat besar dan dihormati pada masanya oleh para bangsa Israel. Tetapi dia sendiri mengatakan Yesus lebih besar daripadanya. Ini terbaca di dalam Matius 11 ayat 7 sampai 11 dikatakan begini. Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu di tempat di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi kalaupun Yesus dikatakan nabi, yes, tetapi tetap Yesus lebih daripada nabi. Kenapa? Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membicarakan tentang Yesus sebagai Nabi, itu sesuatu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat mulia dan mengagumkan. Apa perbedaan kenabian Yesus dengan para nabi lain? Ini perlu ya untuk dipahami kita, supaya pengertian kita tentang kenabian Yesus ini menjadi baik. Yesus sebagai nabi, yang pertama dia diutus dulu oleh Allah, firman diutus menjadi manusia, kemudian dikandung, dilahirkan. Kemudian Yesus mengajar dan bermujizat. Yesus mati, bangkit, mulia, naik ke surga, dan akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Ini Yesus, keutamaannya, dan masih banyak lain. Sedangkan para nabi secara umum, yang secara umum itu dilahirkan dulu. Setelah dilahirkan dipanggil dan diutus, mengajar, bermujizat, baru mati dan menantikan kebangkitan sampai di sini. Jadi keutamaan Yesus sudah terlihat sebagai seorang nabi. Kenabian Yesus itu lebih terlihat. Apalagi kalau seorang nabi dilahirkan, kemudian dia pemanggilannya pun tidak jelas, baru dia bukannya mengajar tapi hanya menyampaikan, ya menyampaikan, tidak bermujizat lagi, mati tidak bangkit dan tidak pasti bangkit. Ini selamat tinggal kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini. Kalau dilahirkan, dipanggil, diutus, mengajar, bermujizat, menantikan kebangkitan secara pasti, oke. Tapi kalau dilahirkan, pemanggilannya nggak jelas, mengajarnya juga nggak jelas, mujizatnya tak ada, mati masih menantikan, nggak menantikan kebangkitan karena nggak yakin, oh ini selamat tinggal, innalillahi. Oke ya. Ini keutamaan Yesus sebagai nabi juga perlu diperhatikan, bahwa seluruh hidup dan ajaran Yesus dibuatkan dalam PL. Ya,
Kelahiran Yesus dari rahim perawan Maria. Ini harus diketahui ya. Kehidupan Yesus tidak berdosa, tidak dijamah oleh setan. Satu-satunya nabi yang tidak dijamah setan hanya Yesus yang tidak berdosa, yang lahir dari rahim perawan Maria, yang dinubatkan, yang diparapkan, yang dinantikan oleh para nabi. Baru Yesus satu-satunya nabi yang ajaran etika dan moralnya sempurna. Bukan hanya ajaran etika dan moral sempurna, tetapi Yesus memiliki ajaran etika dan moral standar kerajaan surga. Dan Yesus meneladankan itu dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Kemudian Yesus satu-satunya Nabi melakukan banyak mujizat tanda ajaib yang mengherankan. Banyak sekali, bahkan sampai hari ini ada banyak orang mengadakan mujizat atas nama Yesus, dalam nama Yesus. Baru kematian Yesus berkuasa mengampuni dan menebus dosa. Satu-satunya Nabi yang memiliki kuasa melalui kematiannya hanya Yesus. Ada banyak Nabi yang mati, apalagi Nabi yang bagaimanapun, tapi itu tidak berdampak untuk keselamatan manusia. Satu-satunya Nabi yang mati, yang kematiannya berdampak untuk manusia sepanjang masanya Yesus ya. Kemudian kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan kerajaan maut, iblis. Satu-satunya Nabi ya yang sudah bangkit dan mengalahkan maut dan kerajaan maut. Kemudian kemuliaannya menjamin kehidupan kekal bagi manusia. Satu-satunya Nabi yang menjamin kehidupan kekal bagi umat manusia hanya Yesus. Baru Yesus Nabi yang naik ke surga sediakan tempat bagi umat tebusannya. Tidak ada Nabi yang naik ke surga sediakan tempat untuk umat tebusannya, enggak. Apalagi kalau sampai Nabi itu diduakan oleh umatnya, kan itu repot. Ya, Yesus Nabi yang akan datang di akhir zaman. Dia menjadi Raja segala raja dan Hakim yang adil. Jelas. Inilah keutamaan Yesus yang sebagai seorang Nabi yang harus kita beritakan. Jadi jangan alergi mengatakan Yesus Nabi, tetapi jelaskan bagaimana kenabian Yesus itu, Nabi yang bagaimanakah dia, apa keutamaan Yesus dari semua para nabi-nabi itu. Itu yang perlu kita beritakan teman-teman ya. Yesus dalam para nabi dalam perjanjian lama, di dalam PL itu menantikan Yesus itu mulai dari zaman Adam ya, menantikan kedatangan Mesias sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Baru di dalam PB orang yang berjumpa dengan Yesus itu apa? Nabi Yohanes, ya, kemudian Musa dan Elia dan lain sebagainya. Jadi Yesus dan para nabi dalam Alkitab, semua para nabi bahkan Musa dan Elia itu justru menegaskan bahwa Yesus Mesias yang kenabiannya kenabian yang datang dari surga, yang sempurna, yang kudus. Oke? Nubuat kenabian Yesus dalam perjanjian lama bisa kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya, Yesus juga adalah nabi yang menggenapi nubuatan kisah para rasul 3:23 nih ya. Kemudian Yesus menggenapi dan menyempurnakan kenabian seluruh Taurat itu di dalam Matius 5:17 dan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jadi nubuat kenabian Yesus dalam perjanjian lama itu jelas. Itu yang harus dipahami. Itu yang harus kita mengerti ya. Oke teman-teman sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang penutup ya. Yesus diakui Alkitab dan gereja memiliki jabatan dan tugas sebagai seorang nabi, namun kenabian Yesus unggul atas semua manusia. Itu yang harus dipahami. Sebab Yesus menggenapi dan menyempurnakan para nabi. Kesempurnaan kenabian Yesus terletak pada beberapa hal. Yang pertama, ia nabi yang datang dari surga sebab ia adalah firman yang menjadi manusia dan Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, yang berikut, ia nabi yang sempurna sebab ia tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Yesus satu-satunya nabi yang tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Ia nabi yang memberikan pengajaran etika dan moral serta menjadi teladan etika dan moral yang sempurna. Ia nabi yang mengadakan mujizat dan juga memberitakan janji tentang kedatangannya di akhir zaman. Janji kedatangan Yesus menjadi pusat pengharapan Kristen sepanjang masa. Ini menjadi penutup yang bisa saya sampaikan dari apa yang kita bicarakan tentang kenabian Yesus. Kembali kepada moderator, kita akan diskusi untuk menambah dan memperdalam apa yang kita bicarakan. Terima kasih.
Halo moderator, kembali. Bu Ana kemana ini Pak? Iya, Monitor kemana? halo. Oh, tidak ada. Bentar Pak ya. Ya, bentar ya Pak. Dia terpental nggak? Coba kita buka unmute-nya. Mungkin dia Coba lihat, Ibu. Masih ada Ibu Yani di masih kontaknya? ada, iya. Iya, Dilanjutkan aja Mas Link kali. oke. Iya. Baik, Pak Erben. Terima kasih untuk jabaran materinya yang Iya, luar biasa ini. eh Ya, sorry, silakan Bu Ana. sinyal saya Ya, tadi ya. agak Oh iya. kurang bagus, Ya. jadi Oke, silakan. kedengeran. Baik, sorry ya. Terima kasih Pak Erben buat materinya, jelas banget ya bahwa memang orang Kristen harus mengerti apa itu Yesus Nabi atau eh, utusan Allah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan membacakan itu apa channel-channel yang menyiarkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Aling, saya minta Ya, kesediaannya. baik. Ya, baik Ibu Ana. Saya akan membacakan nama-nama channel yang relay ke YouTube, yaitu channel Sema Adonai, channel Erben, channel Ferdinand Wardana, channel Batu Karang, channel Ana Canta, channel Antara, channel King Alexander, channel Nebu Ali, dan channel Abi Ismail. Nah, kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, tolong bantu kami untuk mensubscribe-nya, men-share dan like agar pelayanan kami semakin lebih maksimal lagi ke depannya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dikembalikan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bu Aling buat kesediaannya. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya, tanya jawab atau diskusi. Silakan yang mau bertanya, barangkali masih bingung ya, apakah Yesus itu nabi atau bagaimana? Karena orang Kristen kalau nggak mau belajar biasanya bingung, kan seperti itu, ya kan? Karena kadang-kadang mereka mendengar tetapi nggak ngerti jelasinnya seperti apa. Nah, pada malam hari ini kan Pak Erben sudah menjelaskan secara detail. Jadi saya juga berharap kita semua dapat ya pelajaran pada malam hari ini dari Pak Erben. Tapi bagi yang belum jelas boleh tanya. Silakan bertanya. Atau masih bingung atau mau diskusi. Ini kita masih dikasih kesempatan. Penjabaran Pak Erben udah jelas banget ya. Pak, kalau enggak, ya Ya, shalom malam Pak. Kalau enggak saya mau menambahkan. ya, Pak, shalom, dulu shalom. kan sebenarnya Yesus itu ketika dia menjadi nabi, dia kan banyak mengadakan mujizat ya Pak. Nah, dengan Iya, betul, perbuatannya. betul. Tapi saya ingat ada satu ayat di Alkitab yang Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi ya Pak, atau orang Farisi gitu, yang dia mengatakan eh, kalau kamu tidak percaya kepada aku, percayalah pada pekerjaan yang aku lakukan, karena itu berasal dari Allah. Ya, seperti itu ya Pak Erben, pernah ada ayatnya kan. Nah, berarti orang-orang Saduki, orang Farisi itu pada zaman dulu berarti keras hati banget ya Pak. Padahal apa jelas ya, itu sebagai nabi itu dia melakukan banyak mujizat ya Pak dalam pekerjaannya ya, dalam pelayanannya. Betul, Nah, betul. yang saya mau nanyakan nih Pak Erben, ketika zaman Yesus itu nabi itu memang cuma satu ya, Tuhan Yesus doang ya di perjanjian baru Pak. Tidak Yohanes ada nabi yang Yohanes lain. Yohanes Pembaptis lah, nabi pembuka dan penutup. Kenapa? Karena memang jarak Maliaki dengan Matius itu kan ada 400 tahun masa gelap gereja namanya itu, masa gelap. Jadi selama 400 tahun itu tidak ada nabi di Israel.
tidak ada nabi. Hmm, Makanya Maliaki dengan Matius itu jadi masa gelap namanya itu. Kemudian nah, Pak, tampillah Yohanes Pembaptis yang pembuka perjanjian baru dan sekaligus menutup perjanjian lama. nah yang saya mau tanyakan, apakah nabi-nabi di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu Pak Yohanes itu mereka juga bisa mengadakan mujizat kan ya Pak? Seperti Yesus ya. Bisa kan Pak Ernest? Tidak ada catatan ya, kalau di luar Alkitab saya belum cek. Tapi yang pasti Yesus lah Mm-mm. yang melakukan banyak mujizat, yang kemudian mujizat itu, kuasa itu diberikan kepada murid-murid. Termasuk ketika Yesus mengutus murid-murid itu kan juga mengadakan mujizat. Iya, Iya semua betul ya. Jadi murid-murid yang diutus itu mengadakan mujizat. iya setelah perjanjian di zaman perjanjian baru ya Pak. Nah, baru murid-murid Yesus itu Iya, mereka bisa mengadakan mujizat ya Pak Erben. iya, iya, Seperti itu kan karena juga turun Roh Kudus ya pada diri mereka. Apalagi ketika Yesus naik ke surga. Oh, jadi catatan di zaman perjanjian lama yang mengenai nabi itu nggak ada ya Pak. Apakah mereka bisa mengadakan mujizat atau tidak? Tidak ada ya Pak Erben penjelasannya di Alkitab. tidak. Kalau di Alkitab nggak ada catatan ya, nggak ada. Oh, oh, iya, oke. Terima kasih Pak Erben. Makanya saya Oke, jadi mengerti gitu kenapa Yesus oke, mengatakan begitu pada orang Saduki ya kan Pak, orang Farisi bahwa kalau kamu tidak percaya pada aku, tapi percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang adalah datangnya dari iya, Allah. Iya, terima kasih Pak Erben untuk oke, penjelasannya. oke. Ini teman-teman saya tambahkan dikit ya. Ini kelanjutan minggu lalu itu ya tentang Yesus utusan. Saya temukan ada sekitar 44 ayat ya, di mana Yesus ditegaskan sebagai utusan Bapa. Jadi ini menegaskan memang bahwa kita tidak boleh alergi terhadap Yesus sebagai utusan Allah. Dan kalau kita paham tentang Tritunggal, Maha Kudus, kita akan sangat mudah mengerti, memahami ini. Tapi kalau orang menolak Tritunggal, maka ayat-ayat ini akan menjadi rancu. Contoh, ketika kita mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka otomatis ayat 44 ayat ini menjadi gugur. Ini masih sedikit ayat ya. Kalau 44 ayat ini sudah gugur, maka ya orang itu harus bertobat. Nah itu, jadi Yesus memang nabi yang utama di atas semua para nabi. Oke, silakan dilanjut kalau masih ada. Iya, baik. Artinya gini ya Pak, tadi yang ditanya dengan Bu Aling itu murid-muridnya Yesus ya yang dikasih kuasa, bukan berarti mereka dikasih kuasa dan artinya mereka dikatakan nabi, itu bukan ya Pak ya. Bukan, Jadi bukan. mereka adalah murid dari Yesus ya. Para murid Yesus itu disebut rasul. Iya, iya, iya. Jadi kalau Jadi mereka nabi itu nabi yang Tuhan langsung berbicara kepada orangnya, saya belum temukan dalam perjanjian baru. Tetapi kalau karunia kenabian, masih ada karunianya ya. iya betul. Jadi artinya murid-murid Yesus itu ya Pak ya, yang dia dapat karunia ya, eh, dapat karunia dari Allah. Nah, yang tadi barusan juga Bapak jelaskan tentang Yesus adalah utusan. Sebenarnya tadi saya juga sempat baca di Yohanes 17 ayat 8, itu juga sangat jelas banget ya Pak ya. Jadi kalau mereka menolak itu, wah luar biasa. Kayaknya, aduh sangat disayangkan. Makanya memang harus banyak belajar ya Pak. Maksudnya banyak baca Alkitab karena supaya kita itu jangan sampai tersesat. Karena orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu memang banyak ayat juga ya Pak ya. Mereka juga banyak ayat ya Pak ya. Yang kalau Eh itu coba kita cek ya. Yang sering kali kan ini ya, Yohanes. Kita coba lihat ya, kitab Yohanes saja deh. Kita kasih contoh untuk teman-teman kita kadang terlalu semangat untuk belajar, tapi kadang salah dalam menempatkan semangatnya.
Iya, betul, Pak. Iya, Nah, itu. Alkitab Betul. Mm-mm. ya terlalu semangat saya katakan. Tapi ya nggak apa-apalah. Terus semua orang akan mempertanggungjawabkannya toh. Mana ini ya, aku buka Iya, betul. Alkitab. Tar dulu, tar. Tapi saya juga sempat hampir loh, Pak, Oh tergoda. iya, Waduh. Oh ya, ya. Gara-gara itu, Goya iya, gimana? gara-gara yang apa? Ada ayatnya. Namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, itu gara-gara ayat itu loh. Wah, saya sempat tergoda itu, Pak. Dari ayat oke. itu. Jadi kalau Yesus Bapa itu sendiri, ayat-ayat yang mengatakan Yesus Nabi harus ditipek. Nah itu toh, Iya. ini contoh ya, ayat yang biasa teman-teman gunakan kan di sini. Yohanes 14 ya, ayat ini. Bentar ya. Yohanes 14 ayat 9. Ya, ini kan saya bikin coretan ya. Ini. Ini. Telah sekian lama. Ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata melihat, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan, tidak aku katakan dari sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Aku berkata kepadamu, ya, bentar. Sesungguhnya, nah ini ayat ini 9 ini, ya, ini baru ini 6, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan melihat dia. Kata melihat di sini sebenarnya tidak berbicara, iya, tidak berbicara melihat secara fisik ya. Iya. Karena aku cek di dalam teks Yunani, artinya di sini tuh bisa mengenal, memiliki relasi yang baik. Jadi pertanyaannya, pertanyaannya kan tidak mungkin kan para rasul ini, penulis Injil ini salah. Iya. Kenapa? Karena di ayat berikut pun ini sudah kalau kita katakan ayat ini mengatakan bahwa Yesus Bapa, di ayat 14 sudah bentrok. Coba lihat gini. Ayat ayat 12. Siapa yang noise? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Ini toh, masa di dalam satu ayat langsung bentrok. Iya, betul. Sekarang mau mana kita percaya? Apakah Iya. mengatakan Yesus adalah Bapa dengan ayat ini sehingga sebab aku pergi kepada Bapa dan ayat-ayat lain. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 Yesus juga katakan. Jadi di ayat 6 kan Yesus sudah katakan begini. Ayat 6 ya, perhatikan. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata melalui aku di sini artinya apa? Yesus pengantara kita Iya. kepada Bapa. Iya, betul. Jadi ayat 6 dengan ayat 12 ada di antara ayat 7 dengan ayat 11. Ada di situ. Iya. Jadi tidak mungkin kita akan mengartikan ayat 9, 10, 11 mengatakan bahwa Yesus Bapa. Maka kita Iya, gali betul. kata melihat di sini apa sebenarnya? Kata melihat di sini artinya memiliki relasi. Dan ini kalau di dalam Tritunggal ini diartikan bahwa hakikat ilahi Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Maka ketika dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ini yang disebut dengan perikoresis. Artinya sang firman Bapa di dalam diri Yesus dengan di dalam diri Bapa itu saling mendiami, tak terpisah. Itu.
Baru sekarang kita tanya, Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes yang luar biasa atau Yohanes yang labil? Karena di pembukaannya sudah jelas. Dikatakan oleh Yohanes apa di pembukaan? Ayat 18 ya. Dikatakan apa di sini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kata kuncinya. Dia menyatakan, dia mewahyukan. Artinya apa? Pengenalan kita kepada Allah hanya di dalam pengenalan kita kepada Yesus. Karena Yesus inilah yang memperkenalkan Bapa, menyatakan kehendak Bapa, mewahyukan Bapa kepada kita. Jadi kalau di dalam Yohanes 14 tadi dikatakan bahwa melihat Yesus melihat Bapa, karena memang itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14, 18. Yohanes 1 ayat 18 bahwa Bapa mewahyukan dirinya melalui Kristus. Ya kita hanya bisa mengenal Allah melalui Kristus. Kita mengenal Allah di dalam Kristus. Kita menerima berkat Allah itu Allah Bapa di dalam Kristus. Iya. Tapi iya, udah jelas. Bahkan nanti kalau kita mau bicarakan ayat-ayat berikutnya masih banyak sekali nanti bentrok. Seperti yang saya tunjukkan tadi itu seperti ini. Ayat ini, Iya, bentar ya. Ini betul, ayat Pak. yang saya tunjukkan tadi. Ini yang sudah saya kumpulkan. Saya cari Nah, kemarin. itu boleh di itu Pak nanti dikirim ke Iya, grup Pak. ini Yesus mengatakan, Bapa dia yang mengutus aku, dia yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, dia yang telah mengutus aku, Bapa yang mengutus aku. Ulang-ulang loh. Sampai berapa kali Yesus Iya, ngomong di sini? 44 kali berbicara tentang Yesus diutus oleh Bapa. Padahal ayat mereka ya cuma sedikit. Dan itu pun iya, sudah diawali dengan ayat 6 dan ditutup ayat 12 membedakan antara Yesus dengan Bapa. Nah, di situ sih. iya. Pak, saya juga mau tanya ini Pak. Kemarin itu saya ada beberapa hari yang lalu saya juga sempat ada ya nggak bukan berdebat sih, cuman yang dia kasih saya ayat yang di Yohanes ya. Yohanes yang dia mengata di mana saya lupa yang namamu yang kau berikan kepadaku itu. Nah, jadi kenapa dia ambil ayat itu? Karena kata dia, teman saya itu bilang, kita kalau berdoa itu kita siapa yang kita panggil, gitu kan? Eh, ya Bapa, selain Bapa, Yesus, selain Yesus apa Roh Kudus. Jadi mereka itu menjelaskan bahwa ya kamu manggil Bapak kan, kamu manggil Selain Yesus Yesus, itu kan apa Roh apa Kudus. aja Jadi, gitu. Jadi intinya kayak manggil Bapak itu ya bisa Yesus, bisa Roh Kudus, bisa Tuhan gitu. Jadi kata saya, wah ini udah repot juga nih kalau kayak gini Ya, penjelasannya, gitu loh ini Pak. sendiri. Dan saya nggak mau berdebat sih dengan dia karena saya pikir biarin dia belajar gitu karena saya hanya menjelaskan sebenarnya banyak di Yohanes kan apalagi kalau dia tidak mau mengakui bahwa apa anak manusia itu kan kata saya hanya sedikit sih menjelaskan karena dia lebih lebih banyak ya lebih apa lebih menjelaskan lebih dulu gitu lebih cepat gitu Pak jadi saya ya udahlah intinya kamu baca aja kata saya waktu Yesus dibaptis itu bagaimana siapa yang berbicara di langit itu kata saya kalau itu Bapak terus kenapa Bapak ngomong sama Bapak waktu apakah Bapak itu dibaptis kata saya kan gitu nah itu saya sempat ngomong itu aja sih Pak karena tapi mereka tetap kekeh dengan nama itu ya karena nama dia yang memperkuat dia itu katanya namamu yang kau berikan kepadaku. Kalau nggak salah di Yohanes berapa itu ya Pak? Nah itu sih. Tapi biarlah saya hanya menjelaskan apa yang saya pahami itu sih Pak. Ya, baru nama itu juga ya. Memang kalau orang pengagum nama-nama ini kadang jadi repot. Nama itu kan berbicara otoritas, kuasa sebenarnya. Jadi bukan berbicara nama huruf. Emang Allah itu butuh nama? Allah yang transenden, yang butuh nama itu kita. Kenapa? Karena kita manusia banyak. Iya, Kalau Allah nggak butuh nama, orang dia seorang diri, orang dia sendiri, iya, dia transenden, dia maha kuasa. Siapa yang memberikan nama kepada dia? Kok bisa iya, dinamai? Allah nggak bisa dinamai. Dia transenden, dia maha betul. kuasa. Tetapi kalau dia diperkenalkan sebagai Yahweh dalam konteks nama keagungan,
ya nggak masalah. Tetapi Allah tidak dibatasi nama itu. Kalau Allah dibatasi nama, berarti dia terbatas. Iya, Kalau betul. kita kan dibatasi nama, nggak bisa kita dipanggil di luar nama kita. Nggak bisa. Iya. Kalau kita dipanggil di luar nama kita, kenapa? Karena kita terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, masa dia harus dipanggil dengan nama itu baru ini? Berarti dia udah terbatas, dibatasi oleh nama, lebih kecil lah. Masa namanya cuma 4 huruf, pendek kali lah itu, YHWH, atau 5 huruf, Yesus. Pendek kali namanya cuma itu doang. Berarti nama Allah itu cuma 5, pendek banget. Lebih panjang nama aku. Iya. Iya, Iya, mereka itu Pak di Yohanes 17 ayat 12 itu ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, iya ada. itu yang bikin mereka kekeh ya bahwa Bapa itu ya Yesus itu sendiri karena eh, selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, itu kan yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini nggak jelas itu ya Pak. Kalau kayak gitu ya. Iya, nama Pengertian. itu bukan berbicara huruf itu, berbicara otoritas, kuasa, wibawa. Jadi memang Bapa, maka dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28:18 kan, kepada aku Iya. telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Tidak dikatakan kepada aku telah diberikan nama. Memang di tempat lain ada di Filipi, nama di atas segala nama. Baru di dalam Kisah Rasul 4 ayat 2 apa 4 ayat 12. Selain di dalam nama Yesus Kristus, tapi nama di situ itu bukan berbicara huruf. Nama itu berbicara tentang otoritas, wibawa. Jadi bukan nama huruf itu. Betul. Sangat disayangkan ya Pak ya. Tapi ya kita susah juga sih menjelaskan orang kayak gitu. Iya, kalau Saya kalau hmm, kalau bicara nama itu Yesus namanya Bapa itu berarti udah rendah kali lah kita buat Bapa di surga itu. Kita panggil-panggil terus Yesus. Bahkan nama Yesus itu saya katakan itu niru-niru. Karena di sebelum Yesus lahir pun sudah ada bernama Yesus. Yosua kan itu kan Yesua. Bahasa Ibrani Yesus kan Yesua. Yosua iya itu betul. ada di zaman Musa. Berarti nama Yesus itu tiruan. Nggak original lagi. Kan lucu-lucu nanti kita. Iya. Yesus Sangat Barabas. disayangkan. Iya sangat Iya. disayangkan kalau namanya itu nama sang pencipta itu Yesus. Ya banyak bernama Yesus di zaman itu. Sama kayak sekarang di Indonesia banyak bernama Muhammad. Iya sekarang banyak juga orang bernama Yesus di apa di Amerika Latin. Iya. Banyak Pak pemain sepak Waduh. bola ada Pak yang namanya Yesus. Betul. Tapi itu Pak Jadi kan mereka mereka tuh Betul eh, nama Yesus ada dipakai orang iya. lain. Iya. Karena gini Pak, katanya nanti di surga pun kita ketemu dengan siapa kalau bukan dengan Yesus kan gitu. Yang pemilik surga siapa? Kan Bapak. Ya Bapak itu ya siapa? Yesus lah gitu. Aduh, repot Pak. Jadi saya udah nggak mau perpanjang lagi saya berdebat gitu. Saya nggak mau berdebat karena dia udah ngawur-ngawur kan gitu. oh nggak Bilang usah. Yesus yang menyambut kita nanti di surga, bukan bukan Allah. Ya bukan, maksudnya ya Yesus yang menyambut kita di surga nanti kan Yesus. Ya Yesus itu ya Bapak kan pemilik surga katanya. Ya udahlah saya Mungkin malas. mungkin ini kali ya, Bu Ana mungkin bisa menjadi dengan gini. Bapak itu kan adalah roh, gitu, tidak bisa terlihat. Gitu. Dan Yesus itu kan ada, maksudnya ada tubuh gitu. Makanya Bapak memakai Yesus itu sebagai untuk menunjukkan siapa jati diri Bapak gitu. Mungkin begitu Pak Erden penjelasannya. Bukan kalimatnya Oh, mungkin bukan Enggak, Bapa ini yang memakai Yesus ya, tapi lebih tepat iya itu betul. Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia supaya hmm, melalui kemanusiaan sang firman Bapa hmm, menyatakan segala karya dan kehendaknya kepada manusia. Bapa oh, menebus, Bapa menyelamatkan hmm, kita itu. Jadi kalau memakai seolah-olah hanya alat nanti. Tapi kalau Iya Bapa, betul. iya, oh, itu seolah-olah mengutus kan. ya Pak, Nanti mengutus ya nanti bilangnya. nanti bisa kita Nah, lari ke Pak Erastus. Yesus bukan juru selamat, tapi apa
Yahweh itulah juru Alat. selamat katanya. Jadi Yesus itu hanya alat, seolah-olah merendahkan Yesus. Eh, Tapi kalau kita katakan Bapa menyelamatkan kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu juru selamat yang datang dari Allah, yang adalah firman Allah. Dan keselamatan pasti Allah sudah jaminkan, Allah sudah sediakan bagi kita di dalam dan melalui firman-Nya, Sang Putranya, Yesus Kristus. Kan itu kan lebih jelas. Iya, betul, Pak. Iya, itu lebih jelas. Karena Jangan, udah sebenarnya di perjanjian lama kan sudah jelas juga ya, Pak, bahwa kita nggak bisa ngelihat Allah ya di Yang Musa namanya itu roh. kan. ya Mbak, ini Iya. aja. Cahaya yang aduh Seorang Musa saja nggak bisa melihat Allah, apalagi kita ini. nah, nah Iya, makanya Iya. seorang Musa nggak bisa melihat. Nah itu, jadi Makanya pengertian mereka itu yang Bu Ana mengatakan bahwa kalau kita nanti ke surga kan yang kita ketemu itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Bagaimana sih? Ya jelas Bapa itu kan adalah roh. Ya kan? iya. Benar nggak? Berarti mereka tidak mengakui ya, Pak. Sebenarnya ada ayatnya juga loh. Itu apa enggak apa berdosa ya, Pak ya? Ada ayatnya loh. Di mana ya? Saya kemarin tuh pas Pak Bagus jelasin itu saya ingat catat lupa deh. Itu juga nggak boleh loh kita kalau nggak tidak mengakui Yesus itu adalah anak manusia gitu. Maksudnya utusan lah gitu. Itu ada ayatnya juga ya, Pak ya. Makanya hati-hati tuh kalau kayak gitu. Ya itulah orang harus belajar. Kalau nggak belajar ya susah. Jadi pengertiannya beda ya, Pak ya. iya betul betul. Pengertiannya beda. Oke oke Ya, oke. baik. Ini siapa yang mau bertanya? Bagus sekali nih. Yesus itu nabi-nabi yang diurapi. Wah, ini luar biasa. Nggak ada yang mau bertanya atau Bu Eri mana ini Bu Eri? Biasanya bertanya ini. Kalau Nah, nggak ada judulnya Bu bertanya, Eri. berarti udah bisa, udah Satu. cukup lah. Udah, Bi, nggak apa-apa. Ya. Biar aku pergi ke TikTok. Ada dulu Perben minggu depan apa nih Pak? Materinya Ah, Yesus adalah rabi. Rabi ya Pak, guru. oh Oh, ada Yesus. ini Pak Kodek. Ini mau bertanya Pak, silakan. Puji Tuhan. Iya. Bro Kodek mau bertanya. Silakan, silakan. Ayo, Makasih. silakan. Silakan, Bro. Sorry tadi telepon. Wah, ternyata lama juga ngobrol. Waduh, kesempatan mau bertanya. Boleh nih bertanya Pak Erben? Iya bro, kenapa bro? Ya, pertanyaannya gini Pak. Pak, Yesus mengenali, tadi kan judulnya Yesus mengenali Yesus sebagai Nabi. Nabi. Ah, Dan kalau konteksnya di masyarakat di mana Yesus berada, apakah memang benar-benar masyarakat itu tahu Yesus ini lahir sebagai Nabi dan mereka kenal, "Wah, itu benar tuh Nabi Yesus dan keluarga Nabi." Itu gimana Pak Erwin? sebenarnya kan kalau kita memahami makna Mesias, salah satu kan makna Mesias itu kan di dalamnya Nabi. Karena Mesias itu kan yang diurapi. Yang diurapi itu menuju kepada 3 jabatan, yaitu Raja, Nabi, dan Imam. Hanya itu yang diurapi. Jadi ketika orang Yahudi memahami bahwa Mesias akan datang, Yesus Mesias, maka sudah pasti Yesus Raja, Imam, dan Nabi itu sudah pasti. Bahkan orang-orang di zaman Yesus juga mengakui kenabian Yesus, dan Yesus sendiri juga mengakui Yesus sebagai Nabi di situ. Jadi tidak ada masalah, cuman yang harus ditekankan jangan hanya dikatakan Yesus itu cuma seorang nabi, itu yang salah. Karena jabatan Yesus kan di dalam Alkitab banyak. Nabi, raja, imam, guru, rabi, tabib, gembala, Mesias, anak Allah, anak manusia, hamba Allah juga ada Yesus. Hamba. Jadi banyak sekali, bro. Jadi selama ini kan orang-orang seberang kan protes ke kita itu karena di kitab sucinya yang mereka anggap sama dengan Isa itu dengan Yesus hanya berapa? Cuma nabi. Nabinya bagaimana nggak dijelaskan. Utusannya bagaimana, dari mana, siapa yang mengutus nggak dijelaskan. Jadi itu bro. Kalau saya melihat Yesus mengakui dirinya sebagai nabi. Kan ada tadi ayat-ayatnya itu yang sudah kita baca tadi itu.
Gitu aja, bro. Gimana? Masih bingung atau mau tanya lagi? Silakan. Wah, kemana nih? Monica. Sinyalnya enggak. Sinyalnya Sinyalnya. kali. Bahkan ini contoh ya di dalam Matius 11 ayat 7 sampai 11 itu. Melihat Nabi benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi. Jadi Yesus Nabi, tetapi dia Nabi yang lebih daripada Nabi. Kemudian nanti kita lihat itu di dalam Matius 21 ayat 10-11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Baru Lukas 7 ayat 15-16, seorang Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yohanes 4 ayat 9, engkau seorang Nabi. Baru Markus 6 ayat 4, seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Itu pengakuan Yesus. Seorang Nabi itu maksudnya menunjuk pada dirinya. Yohanes 4 ayat 19 itu ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Ketika orang mengatakan engkau seorang nabi, Yesus enggak membantah, tapi Yesus menerima. Itu bukti-bukti bahwa Yesus nabi, jadi tidak ada persoalan. Tapi jangan dibuat hanya nabi ya. Kalau hanya nabi itu enggak cocok itu, enggak beres itu, salah itu. Oh, ini Pak RW. Agak berkaitan mungkin. Kalau di masa itu berarti ada golongan nabi, atau memang ada tempat di mana mereka seperti belajar menjadi nabi atau maksudnya sekolah gitulah, kalau kayak sekarang kan Nabi apa ada juga Pak. nabi itu enggak belajar, Bro. Yang belajar itu rabi. Nabi dengan rabi kan beda. Kalau rabi itu memang sekolah, rabi itu gelar dari pendidikan. Yesus juga rabi. Yesus juga nabi. Kalau nabi itu orang-orang khusus yang dipilih Allah, dipanggil Allah. Tapi kalau Yesus, dia diutus dari surga untuk menyampaikan kebenaran Allah. Kalau rabi baru sekolah rabi. Jadi sekolah rabi ada orang Yahudi. Kalau Billy mengatakan itu seorang rabi itu usia 40 tahun. Tapi di zaman Yesus 30 tahun sudah. Karena Yesus sekolah rabi, makanya Yesus dipanggil rabi. Dan Yesus juga boleh berkhotbah di bait Allah. Kalau Yesus tidak sekolah rabi, nggak boleh berkhotbah di bait Allah. Karena yang boleh berkhotbah di bait Allah harus yang sudah punya jabatan sebagai seorang rabi, rabi Yahudi. Gitu, bro. Misalnya gini ya Pak, kalau dibaca di Perjanjian Lama ada kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ada Amos, Suaranya Hosea. kecil, bro. Sorry. Tentang kalau kita misalnya flashback ke Perjanjian Lama di Old Testament, kan itu ada nama-nama nabi dan juga memang pelayanan nabi ini di kerajaan Israel mana, utara atau selatan. Nah, itu kan ada kitab, Pak, kitab nabinya. Nah, kalau Yesus sebagai nabi mungkin lebih spesifik lagi mengarahkan bukan ke kitab, ya berarti ya nggak ada kitabnya. Katakanlah begitu ya, orang-orang kan berpikir realistis kan. Zaman dulu, Perjanjian Lama, zaman kerajaan itu ada loh kitab nabi ini. Nah, jadi ada yang Gini, bro. menulis. Itu Jadi kenapa? gini, kalau Nabi Yesaya kan dia menulis kitab dan dia mendapatkan wahyu langsung dari Allah, ya toh, melalui teofani itu. Tetapi kalau Yesus dia kan firman itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu menyatakan dirinya itulah sebagai wahyu. Jadi kalau di perjanjian lama wahyu itu dihadirkan kepada para nabi melalui penglihatan, melalui suara, melalui penyataan kemuliaan. Tapi di perjanjian baru wahyu itu hadir dalam rupa manusia Yesus itu. Kemudian Yesus itulah yang dituliskan oleh para rasul. Di situ. Jadi bukan letaknya kepada kitab. Karena pewahyuan itu kan bukan tentang kitab. Pewahyuan itu berbicara tentang Allah hadir. Allah hadir di dalam realitas sejarah
yang dituliskan. Kalau Yesus, dia tidak menuliskan kitab. Kenapa? Karena dia terangkat ke surga. Penulisan kitab itu dilakukan oleh murid-murid. Kalau para nabi, mereka harus menuliskan itu. Kenapa? Karena kalau mereka naik ke surga, kalau mereka mati, ya harus ada dituliskan. Di situ perbedaannya. Kalau para nabi itu mereka menuliskan dan tulisan itu disebarkan. Kalau Yesus dia sendiri yang datang menyebarkan ajaran itu, mengajarkan. Bisa Oh, diterima nggak, bro? ya berarti ada nabi di Perjanjian Lama dan ada juga nabi di Perjanjian Baru. Oke, Yohanes Pembaptis kan bisa nabi. bisa terima. Yohanes Itu tuh aku. Iya, Yohanes Pembaptis kan nabi. Ah, Nabi ini kalau Yohanes. Yohanes juga punya status kenabian yang sama dengan Yesus atau berbeda nih Pak Erwin? Kan tadi kan ada ayatnya kan bahwa Yohanes mengatakan Yesus itu lebih besar daripada dia. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis hendak membaptis Yesus, apa yang dikatakan oleh Yohanes? Akulah yang harus kamu baptis. Tapi Yesus katakan, lakukanlah supaya genap yang tertulis. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Maka dikatakan di situ kan, lebih besar daripada seorang nabi. Jadi Yesus mengakui nabi, tetapi dia bukan nabi biasa, seperti para nabi. Kalau para nabi kan itu mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi kalau Yesus, dialah wahyu itu sendiri. Oke, oke ini tadi. Sama nanti kalau kita mau bahas juga Yesus sebagai imam besar. Kalau imam besar itu mempersembahkan korban untuk kepentingan Israel dan kepentingan dirinya. Tapi kalau Yesus mempersembahkan korban, yaitu diri sendiri, murni untuk kepentingan umat, kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Yesus. Dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Oke, gini Pak Erwin juga ya, karena ini forum kita diskusi, ya memang kalau Bapa mengutus firman-Nya, kalau disejajarkan apakah seperti itu Elohim mengutus nabi-nabinya? Enggak, beda. Karena beda ya. Beda itu. Bapa mengutus firman menjadi manusia. Jadi gelar kemanusiaan Yesus itu kan Mesias. Mesias itu yang diurapi, udah pasti raja, imam, dan nabi. Jadi yang diutus firman menjadi manusia. Kepada manusia Yesus itulah diberikan segala kehendak dan karya Allah itu. Sehingga dia menjadi nabi, menjadi guru, menjadi rabi juga, guru, menjadi tabib, menjadi gelarnya anak Allah sebagai firman, anak manusia sebagai hamba, sebagai hakim, sebagai raja segala raja. Jadi jangan kita mengatakan Allah mengutus raja, bukan. Allah mengutus firman menjadi manusia untuk menyatakan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah jadi Yesus itu. Kan Ibrani pasal 1 tadi kan udah kita bahas. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, tapi sekarang dia berbicara kepada kita melalui anaknya. Jadi penutup para nabi ya Yesus, yang menggenapi para nabi Yesus. Oke. Tadi sempat mau masuk ke diskusi gini Pak Erwin, kalau apa hubungannya sebenarnya kenabian mengenal Yesus sebagai nabi ya, atau kenabian Yesus ini, Yesus Kristus, dengan Bapa dan firman itu gitu loh, maksudnya titik temunya tuh apa gitu. Oh, Ya ternyata kalau kita nabinya tidak, apa yang ya kalau kita nggak menerima Yesus sebagai nabi, berarti ayat Alkitab yang mengatakan Yesus nabi ya dihapus. Artinya penulis Alkitab itu pembohong. Bahkan Yesus pun mengakui seorang nabi di apa? Lebih apa ditolak di kampung halaman sendiri.
Yesus lah yang ngomong itu ketika dirinya ditolak, seorang nabi dihargai. Itu menunjuk bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai seorang nabi. Jadi kalau kita menolak Yesus sebagai nabi, berarti Yesus berbohong. Para penulis Alkitab berbohong. Bahkan Allah pun menjadi pembohong. Kenapa? Karena Mesias itu haruslah dia seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi. Nabi itu artinya apa? Menyatakan penyambung lidah Allah kepada kita. Kan Yesus kan berfungsi menyambung lidah Allah. Karena Yesus mengajarkan seluruh kehendak Allah. Maka Yesus katakan apa yang kuajarkan bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapa. Itu berbicara kenabian. Kan tadi udah dibahas itu arti nabi itu apa? Apakah terpenuhi kepada Yesus? Terpenuhi. Iya, iya, sudah tadi. Sudah dengar. Kan ada ayat-ayatnya itu. Dan memang, Pak, memang peranan nabi-nabi di perjanjian lama, di masa perjanjian lama gitu ya, lebih dominan. Mereka pastinya diperintahkan Tuhan mendatangi atau ke raja lalu memperingatkan, ya, ini akan. Kalau di perjanjian lama kan pemerintahan raja kan ada. Di zaman Yesus ada lagi raja Israel. Orang Israel sudah dikuasai Romawi. Makanya Yesus itu berhadapan dengan ahli Taurat orang Farisi. Kenapa? Karena waktu itu orang ahli Taurat dan orang Farisi yang paling banyak berperan di dalam bidang keagamaan. Kalau kita baca itu teguran Yesus sama orang Farisi itu kan keras. Celakalah engkau ahli Taurat orang Farisi. Engkau bagaikan kuburan di lumur putih. Di luar kelihatan baik, di dalam tulang belulang. Kan keras itu. Bahkan Yesus katakan, nah engkau ketuluran ular beludak. Oh Yohanes itu. Siapa engkau mengatakan kau dapat mengeluaskan diri dari murka Allah? Bertobatlah kan. Keras-keras mereka berbicara. Cuma kan konteksnya beda. Kalau di zaman Yesus nggak ada Raja Israel. Orang mereka sebagai jajahan. Tapi bisa dilihat kok Nah, Yesus memberitakan Injil kan. Matius 4 ayat benar. berapa itu? Dengan Matius pasal 9 ayat 35-38. Bahkan Yesus berjalan keliling. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari sinagog ke sinagog, dari lapangan terbuka ke lapangan terbuka. Yaitu salah satu peran seorang nabi. Karena seorang nabi itu kan menyampaikan kebenaran. Menyampaikan isi hati Bapa di surga. Makanya saya bilang tadi kita harus menerima Yesus sebagai nabi, tapi jangan ada kata hanya. Kalau hanya nabi itu RT 6. Tapi kalau kekristenan menerima Yesus sebagai nabi, tetapi masih ada gelar-gelar lain, menerima Yesus anak Allah, menerima Yesus anak manusia, menerima Yesus Tuhan, menerima Yesus juru selamat. Jadi kayak Alkitab itu menjelaskan Yesus. Oke. Ini terakhir nih, Pak. Jadi kenabian Yesus itu sifatnya kekal. Bagaimana, Pak? Kenabian Yesus. Iya. Kalau berbicara kenabian Yesus kekal, kenabian itu kan tetaplah Yesus itu sebagai Mesias, Mesias yang abadi, Mesias penyelamat. Tetapi proporsinya udah berbeda. Kalau di surga nanti ya nggak ada lagi kenabian seperti itu. Tetapi kita bukan gini ya, yang kita bicarakan itu kan apa yang dibicarakan Alkitab. Kita belum ada data Alkitab bahwa di surga itu nanti Yesus menjadi nabi. Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam Alkitab Yesus sebagai nabi jelas ada datanya. Kalau di surga saya belum tahu apakah Yesus nanti jadi nabi, buat apa lagi di surga ada nabi. Tetapi karena Yesus itu sudah menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna nanti pada kita.
Sama seperti ini, seperti Yesus sebagai hakim yang adil. Apakah nanti Yesus hakim yang adil itu kekal dia menghakimi? Orang penghakiman hanya ketika manusia masuk surga, manusia masuk neraka, itu bicara penghakiman. Apakah di surga nanti masih ada dosa untuk dihakimi? Kan nggak ada lagi. Jadi kalau berbicara tentang itu kan jabatan, tugas. Kenabian itu kan tugas. Contoh Yesus rabi. Apakah kerabian Yesus ini kekal? Ya kalau di surga apakah ada sakit penyakit nanti sehingga apa? Tabib. Sehingga Yesus nanti di surga itu menyembuhkan sakit penyakit. Enggak juga. Jadi menurut saya bukan itu esensi yang mau disampaikan Alkitab. Karena ketika di Alkitab di akhir zaman, di akhir zaman. Ketika kita di surga tidak ada lagi gap antara kita dengan Kristus. Gapnya artinya apa? Bahwa kita melihat kemuliaan Kristus secara sempurna dan secara langsung. Kalau sekarang kan kita nggak bisa melihat kemuliaan itu secara langsung. Hanya melalui pengalaman rohani kita. Mengalami kebesaran itu. Oke, terima kasih Pak Erben, terima kasih Ibu host, moderator. Kasih Suaranya kesempatan. kecil, bro. Sorry, agak jauh dari perangkatnya. Terima kasih Pak Erben. Terima kasih Pak Erben dan Oke. hostnya, moderator malam ini. Terima kasih ya. Karena gini kan, ada juga orang Kristen tidak menerima kenabian Yesus. Kalau orang nggak menerima kenabian Yesus, ya dia menolak Alkitab. Apalagi kalau sudah masuk dalam dunia apologet. Jangan pernah menolak kenabian Yesus. Harus menerima, tetapi dengan penjelasan yang lengkap dan detail. Saya sama orang Muslim kan selalu saya katakan itu. Kami percaya Yesus Nabi. Cuma perbedaannya adalah nabinya Yesus di dalam Alkitab dengan nabinya Isa di dalam kitabmu itu bagaikan langit dan bumi, gak ada hubungan. Iya, Saya tegaskan betul, Pak. itu. Contoh nabi Iya. di kalian itu apa ajarannya? Gak tahu saya. Kalau Yesus ajarannya jelas. Karena seorang nabi itu Iya. kan berbicara nubuat. Seorang nabi itu kan berbicara kuasa. Seorang nabi itu kan berbicara tentang menegur. Ya ajaran-ajaran Yesus. Kan kita masuk dari definisi nabi. Tapi kalau nabi seperti pemahaman orang sebelah beda. Pokoknya nabi yang bagaimana nggak tahu urusan mereka lah itu. Di situ Iya, ya. betul, Jadi Pak. jangan alergi dengan gelar Yesus sebagai nabi. Jangan alergi. Itu kebenaran. Itu data Alkitab. Artinya gini ya, Pak. Yesus itu ya nabi, Yesus itu ya Tuhan gitu ya, Pak ya. Tuhan itu bicara gelar juga. Nabi itu juga gelar. Iya, betul. Anak Allah juga gelar. Anak manusia juga gelar. Anak manusia, iya betul, Pak. Karena yang nama itu Yesus. Firman itu Firman ya. hakikat ilahinya. Iya. Ya mungkin karena kalau banyak, maksudnya gini loh Pak. Kalau orang Kristen menjelaskan bukan alergi ya, mungkin kalau mereka yang awam ya mungkin belum berani gitu kali Pak untuk menjelaskan bahwa Yesus itu nabi karena mereka datanya belum lengkap. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan apologet itu dia alergi mengatakan itu ya itu sih saya tidak tahu juga sih Pak kalau soal itu ya. Kalau Ya orang kalau awam kalau aku ya kan kalau ketemu sama orang Muslim pun secara tatap muka, bagi kami Yesus itu nabi katanya. Ya kami juga menerima itu. Cuma bedanya di kitab mm-mm. Anda terlalu sedikit. Kalau mau disamakan, di kitab kami lebih detail saya jelaskan. Itu aja, nggak usah pusing-pusing. Oh Yesus bukan nabi. Ayat Alkitab mengakui kok. Itu sudah jelas tadi itu ya Pak ya. Iya, Penjelasannya banget-banget jelas. Jadi harus dibaca ulang supaya lebih paham. Jadi supaya tidak terjebak. Biasanya orang kan suka banyak menjebak ya Pak. Kalau orang yang tidak mengakui atau gimana. Itu makanya harus banyak belajar. iya harus belajar. Tapi iya belajar ikut pengajaran Pak Erwin supaya jelas. Baik, ini siapa lagi yang mau bertanya? Silakan.
supaya masih ada yang bingung. Orang kalau bingung-bingung, silakan bertanya. Apa sudah tidak ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita akhiri ya Pak ya. Oke, oke, oke. Iya. Baik, pengajaran dari Pak Erben ini luar biasa ya, penjelasan tentang siapa itu Yesus. Nah, Yesus itu nabi, betul. Yesus itu utusan, ya betul. Maka dari itu, terus ikuti pengajaran Pak Erben setiap hari Minggu malam jam 9.